ya sekedar berbagi pengetahuan bagaimana cara menggunakan aplikasi OBS untuk membuat video tutorial atau video pembelajaran. Nah, direncanakan hari ini yang akan disampaikan antara lain itu tentang OBS-nya sendiri. Jadi kita mengenal OBS, bagaimana kita mengenal OBS, fiturnya apa, downloadnya di mana, kemudian menginstalnya, kemudian bagaimana cara menggunakan OBS, terkait settingan, kemudian memilih sumber input untuk gambarnya, kemudian bagaimana memulai, menghentikan atau jeda dalam proses recording, kemudian bagaimana mengubah dari satu video format ke format lain. Nah, kemudian nanti akan ada tambahan IDMux ini untuk video editing, sekedar memotong-motong video. Jadi direncanakan ini yang akan sama-sama lihat untuk sore hari ini. Gimana Bapak Ibu, masih jelas ya gambarnya? Jelas Pak Edi. Oke, jadi pertama kita akan kenali lebih dulu tentang OBS-nya. Nah, jadi OBS ini itu Open Broadcaster Software, itu bisa dicek di website obsproject.com. Nah, bisa di-download di sini. Jadi aplikasi OBS ini mendukung sistem operasi Windows, macOS ataupun Linux. Nah, jadi sebagian besar sistem operasi yang kita gunakan itu sudah bisa menggunakan OBS. Ya. Jadi untuk dapat menggunakan aplikasi ini, syarat komputernya nggak perlu spek tinggi-tinggi. Asal sudah bisa Windows 7 saja, itu sudah bisa menggunakan OBS. Ya, artinya komputer-komputer yang lama pun masih tetap bisa menggunakan OBS. Karena kebutuhan hardware-nya tidak terlalu tinggi. Jadi silakan Bapak Ibu download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Kalau Windows, klik Windows untuk mendownload. Kalau pakai Mac, klik Mac. Kalau pakai Linux, silakan klik Linux untuk mendownload. Nah, mungkin sambil kalau kebetulan lagi menggunakan laptop, ya bisa sambil download OBS Studio-nya. Kemudian, apabila sudah di-download, maka step selanjutnya adalah instalasi OBS-nya. Ya. Nah, untuk instalasi OBS, kebetulan karena saya sudah menginstal, jadi tidak saya demokan di sini, tapi menginstalnya cukup mudah, seperti menginstal software pada umumnya, tinggal klik next sampai dengan selesai. Insya Allah tidak ada masalah dengan dalam penginstalan. Ya. Jadi saya asumsikan Bapak Ibu telah menyelesaikan instalasi OBS-nya. Ya. Nah, apabila instalasi OBS telah selesai, maka step berikutnya adalah menjalankan aplikasi OBS. Nah, di sini saya akan menjalankan aplikasi OBS. Misalnya sudah saya install, saya cari OBS, kemudian saya jalankan. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi OBS. Jadi, ini tampilan aplikasi OBS. Kemudian di sini ada kotak biru yang bergaris biru cukup besar. Nah, ini adalah tampilan atau layar yang akan direkam oleh OBS. Jadi layar yang paling besar ini adalah tampilan untuk rekaman OBS. Nah, ketika Bapak Ibu membuka pertama kali, kalau belum pernah disetting, maka layar itu tampilannya kosong seperti ini. Ini saya hapus dulu. Sebentar ya Bapak Ibu.
Ya, karena yang baru masuk harus di-admit, jadi agak merepotkan. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini tidak perlu masuk waiting room, nanti akan langsung join saja. Oke. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Oke. Ya, Pak. Jadi kita sudah buka aplikasi OBS. Nah, tampilan awalnya ketika kita pertama kali jalankan seperti ini. Tidak ada gambar ataupun suara yang kita rekam. Nah, untuk menentukan apa yang akan kita rekam, maka di sini ada input source-nya. Jadi sumber inputnya apa, sumber gambarnya apa. Untuk menambahkan sumber gambar, kita bisa tekan tombol tambah. Untuk membuang sumber gambar, kita tombol kurang. Kemudian ini settingan, kemudian move up, move down itu untuk menyusun susunan gambar. Ya. Jadi gambarnya nanti berada pada satu layar bertumpuk. Nah, yang mana tumpukan paling atas itu nanti diatur dengan menggunakan tombol panah atas, panah bawah. Nah, sebagai contoh, saya mau menambahkan yang pertama yang akan saya rekam adalah di sini kebetulan banyak, tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah display capture. Jadi saya tambahkan dulu sumber inputnya display capture, kemudian saya oke-kan saja. Nah, saya sudah menambahkan satu display capture. Maksudnya komponen ini akan merekam apapun yang ada di tampilan layar saya, ya, akan direkam oleh komponen ini. Kemudian jika saya ingin menambahkan misalnya gambar saya di sudut kanan bawah, saya bisa menambahkan video capture device. Nah, ketika ini saya tambahkan, oke, video capture device. Oh, mohon maaf, karena ini dipakai juga oleh Zoom, jadi ini tidak bisa saya tambahkan. Jadi ini saya buang saja dulu, karena cuma ada satu kamera di laptopnya. Saya buang. Kalau misalnya nanti selain ingin menampilkan layar, Bapak Ibu ingin menampilkan gambar lain, nanti sumber gambar yang lain, nanti silakan saja. Misalnya tambahkan saja browser di atasnya. Ya. Jadi biasanya kalau saya menggunakan dua, display capture dengan video capture device. Jadi video capture device ini menampilkan wajah kita yang biasanya berukuran dibuat kotak agak kecil, ditampilkan di sudut kanan bawah. Ya, jadi kita menjelaskan sesuatu, gambar kitanya ada di sudut kanan bawah. Jadi tahapan pertama adalah menambahkan sumber dari input yang akan kita rekam. Jadi gambar yang akan kita rekam silakan ditambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan, di sini pada setiap komponen
ada tombol, ada simbol mata, kemudian ada simbol kunci. Simbol mata ini kalau kita disable, maka komponen tadi tidak akan terlihat atau tidak terekam. Tapi ketika kita enable-kan, maka dia ikut terekam. Ya. Kalau lock ini kita kunci, maka komponen yang ada di sini tidak bisa digeser-geser posisinya. Ya. Tapi kalau kita buka kuncinya, maka kita bisa menggeser posisi komponen yang ada di sini. Nah, itu untuk hal pertama ya, ketika menggunakan OBS, silakan diatur source-nya. Paling sederhana, silakan gunakan display capture dengan video capture device. Ya. Kemudian, berikutnya, di sebelah kanan ada tombol, ada bagian menu kontrol. Nah, di bagian menu kontrol ini ada tombol start streaming, ada start recording, studio mode, setting, dan exit. Kalau start streaming, ini kita gunakan kalau kita bukan bertujuan untuk merekam tampilan video, tapi tujuan kita adalah untuk streaming tampilan kita, streaming misalnya ke Facebook, ke YouTube. Nah, itu bisa menggunakan tombol start streaming. Tapi yang kita bahas sekarang adalah bagian recordingnya, bagaimana menggunakan OBS untuk merekam tampilan yang ada di layar. Biasanya recording tampilan layar ini digunakan ketika kita memberikan materi misalnya di PowerPoint. Nah, pengalaman saya e-learning semester lalu pada pertemuan awal itu saya cuma mengupload materi berupa PowerPoint, kemudian ada penugasan. Nah, kemudian mahasiswanya WA memberi saran, ada juga yang memberi saran di e-learning-nya, Pak, bagaimana kalau Bapak menjelaskan juga PowerPoint-nya. Nah, dari situ saya buat video menggunakan OBS, jadi saya buka PowerPoint, kemudian saya jalankan OBS, nah, di situ saya bercerita tentang PowerPoint yang saya buat. Kemudian saya rekam di OBS. Nah, setelah saya rekam, video itu saya letakkan di kanal YouTube. Nah, kemudian linknya saya letakkan di e-learning. Sehingga nanti ketika mahasiswa selain bisa cek PowerPoint, nanti untuk penjelasan mereka video yang sudah kita sediakan. Nah, ini akan mudah-mudahan bisa lebih efektifkan proses pembelajaran. Jadi, untuk proses mulai merekam video, silakan klik tombol Start Recording. Ya. Kemudian nanti ketika video telah dimulai, tombol ini akan berganti menjadi recording. Nah, kemudian di sini ada tombol setting. Tombol setting ini digunakan untuk mengatur konfigurasi dari aplikasi. Nah, yang paling penting diperhatikan untuk tombol setting ini adalah bagian output. Nah, di sini karena kita pakai recording, silakan perhatikan pada bagian output recording. Di sini ada recording pad. Nah, di sini kita bisa tentukan nanti video hasil rekaman kita mau disimpan di mana. Nah, silakan browse di sini, tentukan lokasi penyimpanan video hasil rekaman kita. Kemudian ada recording quality. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada save as stream. Biasanya kalau save as stream ini paling rendah kualitasnya. Jadi kalau saya biasa gunakan yang high quality tapi medium file size. Jadi ini saya gunakan ukuran filenya tidak terlalu besar, tapi gambar yang didapatkan kualitasnya cukup baik. Nah, semakin ke bawah ini kualitasnya semakin bagus, tetapi ukuran filenya akan semakin besar. Jadi menurut saya, rekomendasi saya gunakan saja high quality, medium file size untuk recording quality-nya. Kemudian ada recording format. Nah, recording format ini default-nya dia akan menggunakan MKV. Kalau saya tetap saya gunakan MKV, tapi kalau Bapak Ibu
mau gunakan formatnya silahkan, misalnya format yang umum digunakan MP4, ya silahkan diganti menjadi MP4. Nah, tetapi ada konsekuensinya, OBS dalam proses rekaman itu kita bisa tidak dalam rekaman, MP4 itu tidak mendukung video. Misalnya tengah membuat video pembelajaran, tiba-tiba ingin ke kamar kecil. Nah, videonya kan mesti di-pause. Nah, ketika menggunakan format MP4, itu tidak bisa kita mem-pause video. Tapi ketika kita menggunakan MKV, itu bisa dilakukan. Jadi, saran saya sebaiknya recording formatnya tetap. Nanti, apabila videonya telah selesai, dari format MKV menggunakan OBS bisa di-convert menjadi format MP4 atau MP4, tidak ada masalah. Ya. Kemudian encodernya gunakan yang default saja, hardware QSP. Kemudian kalau ini sudah disetting, maka klik OK. Nah, kalau sudah dilakukan setting, sebenarnya sudah bisa di start recording. Kemudian kalau exit berarti keluar dari aplikasi. Nah, sekarang kita coba untuk start recording. Jadi saya akan coba start recording. Nah, ini sudah mulai start recording. Kemudian saya coba menjelaskan PowerPoint tentang pelatihan kita hari ini. Oke, baiklah semua. Hari ini saya akan menyampaikan sharing atau berbagi tentang OBS atau Open Broadcaster System. Jadi materi kita hari ini yang pertama tentang mengetahui OBS, kemudian yang kedua bagaimana cara menggunakan OBS, kemudian yang ketiga menggunakan tools AVI Demux untuk proses editing video. Nah, misalnya saya sudah menjelaskan PowerPoint-nya. Kemudian di tengah jalan saya ingin pause. Nah, saya klik tombol pause di sini. Maka perekaman videonya berhenti. Ketika saya ingin lanjut lagi, tinggal saya klik pause-nya lagi. Nah, maka proses perekaman berlanjut. Di sini durasinya sudah 52 detik. Nah, ketika perekaman sudah selesai, saya ingin mengakhiri, maka saya klik stop recording. Nah, hasilnya otomatis tersimpan di pad yang sudah kita tentukan tadi. Jadi tadi kita output itu menyimpannya di users, jadi Saputra Videos. Nah, kita buka Windows Explorer-nya, kita buka videosnya. Nah, di sini video terbaru ini. Nah, ini hasil rekaman yang barusan saya putar. Nah, demikian Bapak Ibu, itu hasil perekaman dengan OBS-nya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, hasil perekamannya yang 14.2031 itu formatnya masih MKV. Misalnya kita ingin ubah menjadi format MP4 yang 14.2031. Maka kita buka OBS-nya.
Kita klik File, kemudian Remax Recordings, kita browse, kita buka foldernya. Nah, ini ada 14.20.31. Kita akan ubah ini formatnya menjadi MP4. Open. Nah, kemudian nanti hasil MP4 juga disimpan di tempat yang sama. Kita klik Remax. Selesai. Maka kalau kita lihat di Explorer-nya, file Explorer, itu kelihatan ada file baru 14.20.31 format MP4 dengan ukuran 4 MB untuk durasi video 1 menit. Nah, demikian proses menggunakan OBS untuk membuat video pembelajaran dengan cara screen recording, artinya dia merekam apa tampilan yang ada di layar. Jadi untuk perekaman tampilan di layar ini tidak terbatas hanya yang tampil di layar ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sumber input kamera, nanti kameranya tersambung mungkin via USB, kameranya tersambung ke laptop, nanti di sini tinggal ditambahkan saja. Ya. Nanti itu akan menjadi sumber input juga. Untuk videonya. Kemudian ya hasilnya bisa disimpan. Ya kita lihat hasilnya tadi, kalau MP4 ini juga bisa kita putar videonya. Yang hasil MP4-nya ya yang ini ya. Oke. Nah, Bapak, biasanya ketika kita mulai kan masih ada video OBS-nya seperti ini. Kalau ini kira-kira mengganggu, kalau ini rasanya mengganggu, maka ini bisa kita buang nantinya. Jadi misalnya kita mau start videonya yang kita sharing mulai dari tampilan yang ini. Nanti kita bisa edit video MP4 ini, jadi menggunakan yang saya bilang tadi AVI Demux itu, kita gunakan itu, nanti kita bisa cut bagian yang dirasa ingin dibuang atau kurang bagus, itu kita bisa buang bagian tersebut, nah sehingga nanti videonya jadi lebih rapi dan lebih ringkas. Kita ke yang bagian AVI Demux-nya, untuk materi yang ini, penggunaan OBS, apakah ada pertanyaan? Kita boleh diskusikan dulu sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya. Izin Pak Edi, bisa diulangi lagi nggak convert dari MKV ke MP4? Oke. Untuk convert dari MKV ke MP4, jadi di sini ada file, ada Remux Recorder, ini ya, Remux Recording. Kemudian ini karena sudah pernah ada, saya clear saja dulu. Nah, default ini kosong. Kemudian di sini ada simbol browse-nya untuk mencari filenya, dicari filenya. Nah, yang ingin kita convert itu adalah MKV, misalnya MKV yang 14.20 ini sudah tadi, kita coba yang 8.7.12. Nah, kita pilih ini, kemudian kita open. Ini juga tidak mesti satu persatu, dia bisa melakukan konversi beberapa file dalam sekali jalan. Jadi ini saya coba satu aja. Kemudian setelah itu, hasilnya nanti dengan nama file yang sama, tapi ekstensi di belakangnya saja yang beda, menjadi MP4. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik Remux. Ya, diklik. Nah, oke. Nanti filenya akan ada di folder tempat penyimpanan hasil rekaman. Demikian, Bu.
Oke, makasih Pak Edi. Oke, Pak Terus Edi. Pak Edi satu lagi. Ah, Sebut kita Pak Edi. sebentar. Menarik sekali Pak Edi ya. Iya, Pak. Bagaimana supaya mantap biasanya kan diulang-ulang. Nah, Ulang dari awal lagi. jadi Pak, saya nggak perlu mengulang dari awal sebenarnya Pak. Video tutorialnya sudah saya siapkan gitu. tadi. Jadi sudah ada versi rekaman. Nanti versi rekamannya saya upload dulu ke YouTube. Nanti saya share linknya gitu Pak. Jadi untuk mengulangnya tinggal lihat videonya. Sekalian nanti saya ajarkan cara mengupload video ke YouTube. Nah, Bapak Ibu kan masing-masing punya email Google kan? Kalau email institusi Unja itu saat ini sepertinya tidak bisa digunakan untuk channel YouTube. Jadi harus menggunakan email bukan institusi tapi Gmail. Nah, jadi kalau punya email Gmail nanti aktifkan kanal YouTube-nya. Nanti kita bisa mengupload video kita tadi di kanal YouTube milik kita. Jadi sekalian buat bahan ajar, sekalian tenar Bapak Ibu. Siapa tahu viewernya banyak, subscribernya banyak, nah uangnya datang gitu. Iya. Kreatif ya. Iya, Pak. Kreatif, dosen-dosen kreatif menyajikan materinya di YouTube. Oke lah, nggak apa-apa. Saya tadi kan rapat, jadi nggak tahu tuh ada pemakaian apa namanya tadi OBS ya. Nah. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang penggunaan OBS-nya. Nanti saya share lagi materinya di YouTube. Karena waktu kita cukup singkat, Pak ya. Jadi mungkin step selanjutnya kita anggap videonya sudah selesai. Nah, ngedit videonya sedikit, ya. Tapi sebelum kita ke mengedit bagian ngedit video, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Edi. Nah, ini kan tadi Ruli dari Prodi BK nih mau nanya. Iya, Pak. Tadi kan sudah start record dan keluar hasilnya. Tapi pas saat Pak Edi menampilkan kembali, kok rekaman suara Pak Edi kok tidak muncul saat dimulai lagi itu? Oh, nggak muncul Pak ya? Ketika hasilnya ya? Iya, hasilnya hanya berupa gambar saja gitu yang muncul. PowerPoint saja muncul. Oh gitu. Oke. Ya, suaranya tidak ada gitu. Apa kendalanya? Mungkin apa karena ini tadi terkunci ya. Biasanya kan saya cuma tidak sambil zoom rekamnya nih Pak. Nah ini sambil zoom ini kan dia berbagi perangkat nih. Nah saya coba sekali lagi Pak ya. Saya coba sekali lagi yang ringkas. Ininya saya aktifkan semua speakernya. Atau saya pakai loudspeaker aja. Oke, tes. Nah, saya coba ya Bapak Ibu. Saya buat link. Sore, di sesi ini saya akan berbagi tentang cara menggunakan OBS. Nah, di sini terbagi kepada 3 materi. Yang pertama mengenal OBS, yang kedua bagaimana cara menggunakan OBS, yang ketiga bagaimana cara mengedit video hasil rekaman OBS dengan AVI Demux. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kita coba pause dulu ya. Jadi di sini kita coba pause. Nah, pause-nya pada 38 detik. Kemudian kalau mau lanjutkan lagi, maka dia akan lanjutkan ke detik 39 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, saya klik stop recording. Hasilnya bisa dilihat di sini. Jadi ini ada hasilnya video yang terbaru pukul 14.32 ya. Yang berarti yang ini 14.32 berarti ini video terbarunya. Saya coba play. Mungkin share screen-nya Pak Edi.
Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya videonya keluar suaranya, tetapi di share screen yang Zoom. Jadi ya, suara juga kalau Pak Edi nanti share screen di bagian pojok sebelah kiri juga ada share suara gitu. Oh, share suara Bu ya, bentar. Di Zoom-nya. Ini sudah, Bu, share suara ya? Jadi kalau kita mau share yang baru gitu loh Pak, kalau kita mau share, baru mau mulai nge-share sesuatu, share screen, bagian sebelah kiri ada share computer sound, jadi suara yang ada keluar dari komputer, mau musik apa segala macam keluar. Oh iya Bu. Belum ketemu nih Bu. Tapi saya sudah coba play videonya, itu sudah keluar Pak suaranya, nggak ada masalah. Masalah di Zoom-nya saja Pak, yang tidak keluar suaranya. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke bagian editnya. Saya mau nanya Pak Edi. Iya Bu. Kalau untuk di OBS ini kan tadi inputnya itu kan macam-macam. Iya. Ada nggak input yang misalnya kita model menulis di papan tulis gitu ketika menjelaskan sesuatu gitu? Nah sebenarnya maksudnya menulis papan tulis gimana nih Bu? Jadi misalnya seolah-olah kita tuh kayak videonya itu akan menjelaskan kita bisa menulis sesuatu gitu. Berarti ada perangkat tambahan maksudnya Bu? Ya, jadi gini Bu, nanti kalau misalnya sebenarnya kalau Ibu sudah gunakan ini display capture, ini apapun yang ada di layar akan direkam Bu. Nah, termasuk nanti ketika misalnya Ibu punya semacam tab disambungkan ke laptopnya USB, kemudian Ibu buka Paint, misalnya menulis, menggambar di sana, itu akan otomatis tampil juga Bu di layarnya. Maksudnya gitu Bu? Ya Pak, iya gitu. Jadi kalau kita sudah gunakan display capture ini, jadi apapun tampilan yang ada di layar, itu akan terekam Bu. Nah, di luar itu, kalau misalnya Ibu bukan mau merekam tampilan di layar, tapi tampilan di lingkungannya. Nah, Ibu kan berarti harus menggunakan kamera. Nah, salah satunya bisa menggunakan ini, video capture device. Karena di laptop ini sudah ada webcam, maka ini otomatis akan mengambil gambar dari webcam. Jadi nanti ketika ini diklik, video capture device, nanti akan ada satu komponen lagi di atas display capture ini yang bisa kita atur posisinya, misalnya di sudut kanan bawah. Nanti kalau Ibu perlu menunjukkan sesuatu, Ibu tinggal angkat, misalnya menunjukkan HP, misalnya tinggal angkat HP-nya ke kamera, nah tinggal tinggal diangkat HP kamera sehingga nanti kameranya menyorot dan akan terekam juga di OBS-nya. Itu Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Edi mau nanya kalau OBS ada watermark-nya nggak ya sehingga kita perlu Avidemux itu? Ada watermark-nya Pak. Oke. Dia memang free memang, tidak ada watermark. Nah, cuma kelemahannya, karena OBS ini kan video recorder, bukan video editor. Jadi, di sini belum ada fitur editing video. Bahkan untuk memotong video pun tidak ada di sini. Makanya kita perlu tools tambahan, karena dia fungsi utamanya adalah untuk recorder saja. Berbeda dengan Camtasia, Camtasia dia bisa recorder sekaligus bisa editing. Nah, di sini kita coba, Camtasia kan berbayar. Nah, kita coba gunakan beberapa yang versi open source. Jadi untuk recordernya kita bisa gunakan OBS. Nanti untuk editingnya, sebenarnya kalau kita cari banyak gratisan untuk editing video, dari yang tools yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, tapi untuk sesi ini saya tunjukkan tools editing video yang paling mudah saja. Atau kalau Bapak Ibu masih menggunakan Windows 7 yang ada Windows Movie Maker, ya tinggal diedit saja videonya pakai Windows Movie Maker. Tapi kalau nggak ada, kita gunakan tools tambahan untuk ngedit videonya. Misalnya ada bagian awal yang ingin dibuang, nanti kita bisa gunakan tools tambahan. Nah, semakin banyak yang ingin kita lakukan dengan editingnya, maka
kebutuhan aplikasi editornya harus aplikasi yang semakin bagus gitu. Gimana Bapak Ibu? Cukup yang bagian OBS-nya? Baiklah, kalau tidak pertanyaan tentang OBS-nya, kita masuk ke sesi sharing berikutnya, itu tentang editing-nya. Ya, ini saya exit dulu, saya keluarkan aplikasinya. Kemudian, ya sebelum lupa, untuk daftar hadir kegiatan kita hari ini saya share di chat ya. Bisa isi kehadiran di sini. Chat. Oke, saya post share-nya dulu. Bapak Ibu, saya share dulu link Google Form untuk daftar hadirnya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan bagaimana cara editing videonya. Jadi tadi kita sudah punya video. Saya share screen lagi. Saya share screen. Nah, kita sudah punya video tadi di sini. Video berdurasi 46 detik, yang ini ya, 11, 14, 14, 32, 07. Nah, saya akan melakukan edit menggunakan aplikasi AVI Demux ya. Sebenarnya ini bukan satu-satunya aplikasi untuk editing video, ada beberapa aplikasi yang lain, tapi tadi sekilas saya browsing, saya temukan ini. Aplikasinya cukup ringan. Nah, bisa di-download di sini, AVI Demux ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa juga gunakan beberapa aplikasi yang lain ya. Ini contohnya AVI Demux. Silakan Bapak Ibu download, kemudian silakan diinstal. Nah, apabila sudah diinstal, saya asumsikan kita sudah install. Jadi saya ketikkan AVI Demux app. Nah, ini aplikasinya untuk editingnya. Oke. Aplikasi untuk editing videonya. Jadi pertama, untuk memulai proses editing video, saya klik File, Open. Kemudian saya pilih file yang mau diedit. Tidak masalah formatnya MKV ataupun MP4. Misalnya saya mau edit yang MKV ini. Kemudian saya klik Open. Nah, ini filenya, saya play. Nah, kalau kita lihat, durasi totalnya adalah 46 detik, 433 milisecond atau milidetik. Ini saya hentikan videonya pada detik ke-5, milisecond ke-600. Ya. Nah, misalnya saya mau motong video ini dari awal sampai dengan posisi 5 detik, saya ingin buang. Karena itu masih nampak OBS-nya misalnya. Saya ingin buang. Maka caranya, tempatkan kursornya paling kiri atau di posisi yang paling awal. Kemudian di sini ada dua marker atau penanda
ada mulai atau marker awal, ada marker akhirnya atau ujungnya. Nah, bagian yang ingin dibuang tentu ada awal dan ujungnya. Jadi saya bilang 5 detik pertama, maka awalnya pada 0 detik, saya set A, start marker, kemudian saya jalankan sampai dengan limit. Nah, misalnya saya mau stop sampai di sini. Dari awal sampai 5 detik 433 mili ini mau saya hapus, maka di sini saya tambahkan ujungnya. Nah, di sini akan ada kotaknya. Nah, kotak ini yang akan saya buang video. Maka setelah ini kotak ini dipilih, tinggal klik edit, delete. Nah, kalau tadi durasinya 46 detik, kalau dibuang ini, maka harusnya tinggal durasinya kira-kira 41 detik. Ini yes saja. Nah, maka durasinya tinggal 41 detik. Jadi yang tahap awal tadi sudah hilang. Ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sudah buat videonya, kemudian di tengah jalan ada yang salah gitu. Nggak usah khawatir, lanjut aja videonya. Nanti bagian yang salah tersebut dicari, kemudian kita potong, kita buang bagian yang salah. Nah, setelah itu kita lakukan, baru videonya di-publish. Karena AVI Demux ini aplikasi ringan, cuma aplikasi dasar, jadi ini yang saya coba ini sepertinya cuma sebatas memotong itu, membuang bagian tertentu, tapi kalau menyambungkan sepertinya belum ada. Jadi cuma untuk ngedit satu video, kalau ada bagian yang mau dibuang, silahkan gunakan ini. Ya, tapi kalau misalnya ngeditnya lebih banyak lagi, videonya mau lebih cantik lagi, ya silakan menggunakan aplikasi video editor yang lebih bagus. Tapi kebutuhan dasar sebagai bahan ajar, untuk membuat bahan ajar, saya rasa ini sudah cukup mewakili. Nah, demikian Bapak Ibu tentang penggunaan video editornya. Kalau ini sudah diedit, nanti tinggal diklik save, nanti dia akan membuat file baru dengan tambahan _edit. Nah, itu artinya file yang sudah diedit. Nanti tinggal kita save. Nah, hasil yang sudah kita edit itu juga ada di foldernya tadi. Nah, ini yang hasil editan ada di sini. Ya, ini yang aslinya tadi. Jadi kalau editan ini mau di-convert jadi MP4 lagi, ya silakan gunakan OBS-nya untuk mengubah menjadi MP4. Nah, demikian Bapak Ibu tentang aplikasi editingnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak Edi. Ya, Pak. Ini mau nanya dikit nih Pak, pertanyaan simpel sebenarnya Pak. Ya. Ini masalah auto configuration wizard-nya itu Pak. Auto configuration wizard di mana Pak? Di video setting. Itu kan ada beberapa pilihan. Aplikasi yang mana Pak? OBS atau yang barusan Pak? OBS Pak. OBS Pak ya? Oke, saya buka lagi OBS Pak. Ya, di mana Pak? Itu yang paling baik itu untuk pilihan base canvas resolution itu kira-kira untuk spek laptop yang tidak terlalu tinggi itu supaya tidak bermasalah itu gimana ya Pak? Yang mana kira-kira? Karena ada beberapa pilihan tuh Pak, yang 1920, 1280. Ya. Jadi Pak, sampai awal-awal bisa sebentar Bapak Ibu, ada oh ya pakai jasa 9 malam itu aku cepat gitu. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak, dari Bu Rosalinya kayaknya yang bermasalah Pak. Sudah terdengar Pak. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Edi. Terdengar.
Jelas, Pak. Halo, tes. Tes. Ya. Di-unmute aja yang lain, Pak. Oke, kita mute all ya. Oke, Bapak Ibu. Untuk tadi, kalau masalah resolusi layar, menurut saya sebaiknya disesuaikan aja dengan resolusi layar laptop. Masing-masing laptop tuh ada settingan resolusi layar. Nah, setting aja sesuai itu settingan yang optimalnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat lihat di sini di pengaturan, biasanya kalau kita klik di sini ada grafis properties. Nah, biasanya itu ada settingan resolusi layar. Nah, kalau biasa kita gunakan 1366 kali 768, ya samakan aja OBS-nya dengan ini. Kalau misalnya biasanya netbook layarnya lebih kecil, tentu resolusinya kita turunkan juga di OBS-nya. Demikian Pak Sadi. Masih banyak, Pak. Ya. Pak Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Pak. Saya tulis pertanyaan di chat tadi, saya tuh punya rekaman, tapi karena posisi waktu merekam itu kamera enggak di sebelah kiri, jadi rekaman saya itu terbalik. Nah, saya pengen rotate, gimana caranya ya bisa ya harus rotate 90 derajat ke kanan, tegak hasil ininya. Gimana caranya ya, Pak? Merotet rekaman, Pak ya? Iya, betul. Iya. Waduh, ini nanya sudah itu Pak, sudah video editing Pak. Harus lewat aplikasi dulu kemungkinan itu Pak. Halo Pak Mursalin, lewat aplikasi video editing dulu Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, iyalah, saya coba nanti. Iya. Ya, makasih Pak Edi. Iya Pak. Gimana Bapak Ibu? Nah, oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan satu lagi. Jadi tadi ceritanya kita sudah buat video tutorial dengan OBS, kemudian juga sudah kita edit untuk membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menguploadnya ke YouTube. Ya. Jadi saya sharing lagi screen-nya. Ibu sudah sering ya mengupload ke YouTube. Nah, bagi yang belum tahu caranya seperti ini. Misalnya kita buka youtube.com. Kita buka youtube.com. Kemudian kalau kita sudah login email kita, biasanya YouTube kita otomatis ikut login. Nah, kemudian di pojok kanan atas ada gambar kamera, kemudian simbol tambah, diklik create, upload video. Nah, upload video, kita akan diarahkan ke studio YouTube.com. Nah, kemudian kita pilih video yang ingin diupload. Saya ingin upload video yang sudah buat untuk tutorial tentang OBS. Nah, yang ini tutorial OBS, durasinya 13 menit 53 detik. Ini videonya, sudah saya buat tadi pagi. Kemudian saya klik open. Nah, dia akan mulai mengupload videonya, mengupload ke YouTube. Nah, ini bisa saya beri judul penggunaan aplikasi OBS untuk screen recorder video
pembelajaran. Kemudian description-nya silahkan ditambahkan, kalau tidak di copy saja dari title-nya. Kemudian jika ada thumbnail, silahkan tambahkan thumbnail. Maksudnya misalnya ada ya thumbnail dari video ya, ada foto dari video itu yang mau di highlight, silahkan tambahkan. Kemudian playlist nggak ada, audience. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ini dibuat untuk anak? Tidak, ini bukan dibuat untuk anak-anak. Kemudian untuk link YouTube-nya nanti ini adalah link YouTube-nya, bisa di-copy sekarang atau nanti. Kemudian kalau sudah di-set tadi bukan untuk anak-anak, kemudian sudah diberikan title, description, kemudian diklik next. Nah, diklik next, kemudian berikutnya ya tinggal next saja. Kemudian, nah di sini ada pilih save or publish, ada private, ada unlist, kemudian ada public. Nah, kalau public, ini videonya bisa diakses oleh siapapun, ya, baik yang tahu linknya maupun yang melakukan pencarian. Misalnya, saya tidak tahu link video YouTube-nya, kemudian saya lakukan pencarian penggunaan aplikasi OBS untuk screen recorder video pembelajaran. Nanti videonya bisa muncul kalau kita pilih sini pilihannya public, ya. Kemudian kalau kita pilih unlist, nanti videonya cuma bisa diakses dengan menginputkan link. Jadi kalau tidak tahu link videonya, itu tidak bisa dilihat videonya. Dilakukan pencarian, itu tidak akan ketemu videonya. Nah, itu kalau unlist. Itu lebih ketat lagi. Video ini hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk contoh ini saya ambil yang tingkat menengah saja, unlist, artinya video ini kalau dilakukan pencarian tidak ketemu, tetapi linknya bisa dilihat. Nah, sebenarnya pemilihan ini berpengaruh nantinya ke jumlah viewer. Kalau kita buat public, artinya berpeluang besar viewernya akan semakin banyak. Karena orang yang tidak tahu link pun bisa secara kebetulan menemukan video ini dengan melakukan proses. Tapi kalau kita buat unlist, hanya orang yang tahu linknya yang bisa menonton video ini. Jadi jumlah viewernya nanti akan semakin terbatas. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu nanti maunya videonya itu public atau tidak. Nah, sebagai contoh di sini saya buat videonya unlist. Ya. Jadi hanya bisa dilihat jika tahu linknya. Kemudian saya klik save. Nah, kemudian ini saya copy sekali lagi videonya. Ini hasilnya. Kemudian ini saya klik close. Nah, di sini kelihatan ini channel video yang pernah saya upload. Kemudian kalau saya mau edit lagi, ini bisa edit title and description. Misalnya tadi ada yang salah ketik record. Kemudian saya save. Nah, ini videonya sudah dengan jenis visibility-nya adalah unlist. Jadi Bapak Ibu, saya kasih contoh, saya mau share ya. Saya mau share ke Bapak Ibu. Jadi tinggal saya get shareable link. Nah, kemudian share di grup Zoom ini ya. Ini saya share. Ini saya stop share dulu ini. Kemudian saya share link yang copy tadi ke grup Zoom. Nah, itu sudah saya share Bapak Ibu. Dicoba, bisa nggak diakses videonya dari link Zoom-nya. Nah, link Zoom, link video ini nanti tinggal dimasukkan men. Jadi ketika Bapak Ibu buat pembahasan tentang apa, ada videonya, tinggal linknya disisipkan di e-payment. Nah, sehingga bukan di e-payment, di apa? Di e-learning. Jadi sehingga mahasiswanya bisa menyaksikan video pembelajarannya.
Jadi sebagai contoh ini kalau saya klik, nah akan diambil ke YouTube. Nah, demikian Bapak Ibu contoh cara mengupload video ke YouTube. Jadi nanti pada akhirnya bahan ajar yang sudah kita buat bisa kita share di YouTube ya, sehingga nanti bisa disaksikan oleh mahasiswa maupun oleh mungkin tidak tertutup orang lain juga bisa menyaksikan video yang sudah kita hasilkan ya, dengan cara membuatnya menjadi publik sehingga orang lain bisa menikmati ya hasil kerja kita. Demikian Bapak Ibu untuk sementara ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak, izin. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ya dari dengan Pak siapa Pak? Dengan aparat ya, Pak. dari Besar Langun. Iya Pak. Nah, ini Pak, seandainya kalau kita